Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rika Mazazon Agus, NIM 1813010119, akan membahas tentang hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat 1 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Hubungan antara bangsa Indonesia dan tanah bersifat abadi, artinya hubungan antara bangsa Indonesia dan tanah akan berlangsung, tiada putus untuk selamanya. Sifat abadi artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai bangsa Indonesia dan selama tanah bersama tersebut masih ada pula. Dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada suatu kekuasaan yang akan dapat memutuskannya atau meniadakan hubungan tersebut. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak-hak bangsa Indonesia atas tanah, dan bahwa keberadaan hak penguasaan apapun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah. Baiklah, saya Safira Fadila Gusti, NIM 1813010129, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai hak menguasai dari negara atas tanah. Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam pasal 2 ayat 2 UU PA adalah 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah A. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan. B. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya. C. Mewajibkan kepada pemegang hak atas pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Termasuk wewenang ini adalah A. Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing. B. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dalam luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum. Pasal 7 Junto Pasal 17 UU PA. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Termasuk wewenang ini adalah A. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. B. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah. C. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan.
baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Menurut Oloan Sitorus, kewenangan negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 UPA di atas merupakan perlimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Pada prinsipnya, hak menguasai dari negara adalah pelimpahan kewenangan publik. Menurut Santoso, bahwa konsekuensinya kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata. Baiklah, nama saya Wildayatri, NIM 1813010144. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu poin C, hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun pengertiannya adalah hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, di mana para warga masyarakat tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan atau kepala desa yang bersangkutan. Yang kedua, subjek hak ulayat. Menurut Budi Harsono, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi dua. Yang pertama, masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Yang kedua, masyarakat hukum adat genealogik disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. Objek hak ulayat. Musyar Muhammad mengemukakan objek hak ulayat meliputi tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar. Selanjutnya, kedudukan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam pasal 3, yaitu dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah kedudukan hak ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, ditentukan dalam pasal 1 ayat 1, yaitu hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zita Krisna dari Bulan 13 maka melanjutkan materi tentang hak persoalan atas tanah. Hak persoalan atas tanah adalah hak atas tanah sebagai hak individual resmi secara langsung atau tidak langsung sumber dari hak bangsa. Terdapat pada pasal 16 dan 21 UUA. Hak atas tanah ditentukan berdasarkan yang A pasal 15 UUA. Yang pertama, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak omongan dan jabatan, dan hak lain yang termasuk dalam hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 23 UUPA. Yang kedua, hak atas air, ruang pasar yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, yaitu hak guna air, hak pemeliharaan, hak penangkapan ikan, dan hak guna ruang pasar. Yang B, pasal 49 ayat 3 UUPA tentang wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan. Yang C, hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam pasal 25, pasal 33, pasal 39, dan pasal 51 UPA. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.